Jangan jadikan aku istri durhaka. Itulah tema kita hari ini di Islam itu Indah. Kalau tadi kita sudah mendengarkan pertanyaan dari Ibu Puji yang bagus banget nih. Mungkin sedikit saya ulang nih Pak Ustadz, mohon izin. Bagaimana nih Pak Ustadz jika ada suami yang ngerasa istrinya itu tidak solehah dan bahkan durhaka terhadapnya. Silakan mohon penjelasannya. Ada banyak manusia tidak sadar bahwa sebenarnya ketika laki-laki merasa istrinya durhaka, sebenarnya beliau suami harus bercermin. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab atas istri adalah suami. Maka ketika istri durhaka, ani istriku ini kayaknya tidak soleha, ini durhaka. Kalau begitu bimbing, didik dia. Maka tindakan yang dilakukan oleh sang suami ketika mengetahui istrinya durhaka ada 3. Yang pertama tindakannya adalah menasehati, mengingatkan, menuntun, mendidik. Kategori inilah yang pertama harus kita lakukan. Kalau tindakan pertama sudah dilakukan, ternyata dia masih melakukan, maka apa? Kalau maaf ya, ini bahasa Arabnya hajar. Bukan mengajar ya. Tapi ibaratnya memboikot dulu. Ada yang mengatakan para ulama bahwa 4 bulan. Nah, Nabi pernah memboikot istrinya sebulan. Tapi kalau mau melihat sebaiknya jangan lebih dari 3 hari. Memboikot istri itu artinya mendiamkan. Tapi tidak boleh, tidak halal memboikot istri keluar dari rumah. Boleh tidak menyapa supaya istri sadar bahwa sebenarnya dia sudah melakukan kesalahan. Cuma suaminya tidak mau, sudah mengingatkan tapi dia tidak mendengarkan. Maka diboikotnya di rumah aja. Tidak diomongin. Jadi istri, ini suamiku lagi marah ini. Apa kesalahan? Supaya istri yang introspeksi dirinya. Pendidikan yang kedua ini, kalau yang pertama tadi adalah menasihati, yang kedua adalah memboikot itu. Sebenarnya pendidikan yang kita bisa ambil di sini, bagaimana seorang istri yang menyadarkan dirinya kalau dia salah. Ya, karena wanita kan memang susah. Karena dia adalah tulang rusuk yang bengkok. Dipaksa patah. Dilembutin makin bengkok. Itulah wanita. Tidak pernah ada wanita mengaku salah. Padahal dia yang salah. Kemudian yang ketiga. Kalau tindakan kedua-duanya ini ternyata tidak bisa dilakukan, tidak bisa diterima, tidak ada perubahan setelah yang ketiga ini, yang kedua ini. Maka tindakan yang ketiga, maka boleh sosok suami, maaf izin. Kata-katanya saya pinjam, memukul istri. Tapi ada syarat. Tidak boleh memukul dengan benda yang besar. Hanya menggunakan benda yang disebut untuk membersihkan gigi. Apa tuh? Siwak. Kalau tusuk gigi parah, bukannya ditusuk. Siwak, tahu siwak? Kayu siwak yang besarnya cuma segini. Segitu. Dari mana? Kamu salat ya. Ya itu. Nggak boleh istri. Tidak boleh. Siapa suami yang memukul istrinya, maka sudah jatuh talak. Tidak boleh istri dipukul. 2 laki-laki yang dilaknat oleh Allah ada laki-laki yang memukul istri. Memukul wanita. Tidak boleh memukul wanita. Tidak dibenarkan wanita dipukul. Makanya tidak ada suami yang durhaka kepada istri. Yang istri durhaka tapi suami di atasnya durhaka. Namanya zolim. Karena ketika istri tidak sholat, suami yang tanggung jawab di akhirat. Istri tidak pakai hijab, istri saya tidak soleha karena dia tidak pakai hijab. Salah, kamu yang harus membuat dia pakai hijab. Kalau dia tidak mau pakai hijab, saya yang pakai hijab. Tidak boleh begitu, lebih parah itu. Nih hati-hati nih, jadi tidak 3 tindakan inilah yang diperbolehkan. Tapi dalam ajaran untuk mendidik, melindungi dan menafkahi. Hati-hati. Ingat, sosok suami sudah mengambil istri itu. Maka tindakan ini yang ketiga saya sebut. Mudah-mudahan tidak ada tindakan talak yang kita lakukan terhadap istri. Jangan menalak istri, kasihan ya. Kelihatan kalau ada perceraian yang dianggap gagal adalah suami. Tapi saya suka bukan filosofi istri. Ustadz itu loh. Apa itu? Istri itu ibarat rumah. Ya.
sifatnya itu adalah ibarat bagian-bagian dari rumah itu. Iya. Jadi kalau misalnya nggak suka dengan salah satu sifat istri ibarat pintunya, nggak usah ganti rumahnya. Pintunya aja dibetulin kata Ustadz. Oh saya Iya. senang banget tuh Pak Ustadz. Saya Saya tuh- pakai terus prinsipnya, Saya alhamdulillah. tuh gimana? Istri saya pasti nonton ini. Iya, aduh Masya Istriku, Allah. aku sayang. Udah. Saya juga, istriku aku cinta sekali padamu, Cie. Biasa dia perawatan, saya bilang gak usah perawatan. Terus? Aku cintai apa adanya. Gimana kalau aku aja yang perawatan? Aduh, Tapi ini standar Masya Allah. standar durhaka ini kan standarnya dari Al-Quran dan hadis, Betul. standarnya dari Allah. Jadi kalau yang merasa durhaka cuma suaminya doang, perasaannya doang itu. Jadi standarnya tuh di Al-Quran dan hadis. Tapi kembali justru lagi. nih kadang-kadang justru para suami ini nggak sadar. Malah dia menjerumuskan istrinya untuk durhaka sama dia. Coba pernah nggak kalau Doni sendiri melakukan hal sesuatu yang tanpa sadar, salah ya ternyata gue bikin istri gue jadi nggak, ini jadi durhaka nih. Pernah nggak mengalami sesuatu seperti itu? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya. Tadi pagi mikir kan istri dia habis siaran Mm-mm. malam. Terus mikir, ya udah deh ke Ya. minimarket. Terus ya udah diangkatin sendiri aja. Nggak bangunin istri juga. Sama Oh sendiri. gitu, jadi segala macam. benar-benar ngertiin gitu ya. Ngerti. Nah ini nih mudah-mudahan begini semua para suami nih sadar Iya. nih. Jadi segala sesuatunya itu Dia sebelum gini, dulu dilihat dulu saya Pak mau Ustadz kasih ya. kunci buat suami. Mm-mm. Supaya istri tidak durhaka, kira-kira kalau saya minta ini dia tidak bisa, jangan ah. Karena ketika istri menolak kan takutnya nanti durhaka. Benar. Kalau Doni sendiri ada nggak sifat yang Doni nggak suka dari Ayah? Soraya? Cuman ini ya pasti ada lah, pasti ya. Galak ada ya? Pasti. Kadang ini bukannya galak, Heeh, tegas. lupa. Keluar dari Oh. koridor kadang-kadang lupa. Padahal udah tahu bahwa sabar itu adalah surga ganjarannya. Ih bagus nih bahasanya ya. Bahasanya lembut banget. Iya berarti Luar gitu kan. biasa. Padahal itu udah tahu, tapi Allah. kadang-kadang ada keyakinan yang lupa gitu ya. Ah. Nah, kadang-kadang keluar oh ya udah palingan saya tahu saja. Oke. Hilaf, benar-benar. hilaf, Oke, hilaf. Pak Ustadz ini adalah pengakuan Dia dari suami. hilaf, Kalau gitu langsung Masya Allah. saya lempar ke Pak Ustadz untuk jawabannya silakan. Gimana? Kenapa kalau dikatakan seperti itu apa perbandingannya cepat? Iya bedanya kalau suami tuh orangnya tipenya kan mungkin lebih mikir apa-apa tuh memang dipikirin. Mau ngomong aja sama aku tuh mikirnya lama gitu. Karena dia tahu kapan misalkan aku lagi kesel gitu. Dia diem dulu nanti pas ngomongnya pas aku lagi udah adem dia baru ngomong. Pinter milih timing. Nah kalau aku kadang kalau cewek memang kan kadang ngomong bertindak dulu baru mikir gitu. Iya, laki-laki Jadi cuma suka- satu kata, ibu dari mana? Udah tahu. Kalau Nah. aku pulang kalau jawab Pak marah. Ustadz. Jadi apa sih yang harus saya lakukan? Kata Doni kok Pak Ustadz tahu sih katanya Doni. Gitu. Abis itu kalau cewek kan gitu bertindak dulu mikir belakangan terus tuh nyesel. Oh iya ya harusnya gak kayak gitu ya. Ya, Harusnya bisa makanya- ngomongnya pelan-pelan. gitu. Makanya untung ada suami. Nah, Ah, iya, imam bener. ya, membimbing jadinya. Coba kalau buat Ayah sendiri, dari Doni nih, Doni alhamdulillah kalau kita lihat orangnya Oh, kesana sabar. lagi dah? Iya, sabar. Semuanya tuh ada di Doni. Iya. Ya. Tapi pasti tetap yang namanya manusia itu nggak sempurna 100%. Oh, Ada iya. nggak kekurangan yang sedikit aja yang mungkin perlu Doni koreksi dari Doni, dari Ayah nih? kalau aku sih ngerasa dia orangnya pelupanya parah. Suka last minute person gitu. Dan Masya kalau Allah. aku orangnya kan lebih prepare gitu. Mungkin kalau Ah. cewek lebih terencana kali ya tapi biasanya. itu gunanya ternyata. Mm. Suaminya Pelengkap. begini, istrinya Iya, ngelengkapin. Ya, Bener. jadi coba. Betul. Beri alasan pembelaan. Jadi Katanya apa pembelaan? Doni itu adalah orangnya pelupa. Jujur, iya Jujur. memang. Sampai mikir kok udah umur segini kok bisa banyak lupa. Ternyata memang aku tuh orangnya memang hanya bisa fokus satu aja ya. Oh, gitu. Nggak bisa ibaratnya istilah multitasking. Gak apa-apa, kita senasib. Saya juga pelupa kok. Ngapain Saya jabat tangan di pelupa. situ? Aku lebih dulu. Sama. Jadi Itulah gunanya sebaiknya istri saling mengingatkan. semua uang, Doni, semua uang serahkan kepada istri. Karena dia pelupa ya. Nanti istri yang ngatur, nanti lupa simpan di mana. Oh iya benar. Kalau suami pegang uang tidak berkah karena disimpannya di belakang. Belakang. Disimpan bagian dompetnya hormat. di sini. Kalau perempuan. istri luar biasa terjaga, disimpannya di sini. Oke, Masya Allah tepuk tangan dulu dong Bu. Ini buat koreksi kita masing-masing ya Bu ya. Kadang memang kita tuh perlu tuh sama pasangan masing-masing itu suka introspeksi, tanya jawab. Nah nih dari tadi ibu-ibu kayak udah penasaran banget juga nih. Saya juga mau dong tanya-tanya dong jawab apa ke Ustadz dan juga Ustazah. Silakan boleh Bu yang mau bertanya angkat tangannya yuk silakan. Ayo Jangan sebentar. dua, kalau angka dua itu Nyerah. Iya sebentar. Yang sebelah sini ibu mau izin. Iya ibu namanya siapa? Namanya Ibu Hindun. Ibu Hindun. Iya, dari kelompok Majelis Nurul Hidayah. Nurul Hidayah. Bogor Timur.
Bogor Timur. Oh Bogor Timur, iya. Yang saya pertanyakan nih Pak Ustadz, kalau suami minta dilayani sama istri, istrinya tuh capek dan menolak ya. Terus bahkan dilaknat sampai pagi. Iya. Pertanyaannya sebaliknya, kalau suami minta dilayani, istrinya yang menolak. Kalau Istri minta dilayani. istrinya minta dilayani, suaminya menolak, Suami menolak. akan termasuk durhaka agak sebagai suami. Iya. Sebentar, Kayak si gitu ibu lagi tuh. curhat, tepuk tangan dulu dong. Gak apa-apa Bu, makasih. tapi gini, Ibu terima kasih banyak. Ini sebenarnya bagian dari curhat ya Pak Ustadz ya, mohon izin. Iya. Ustadz Oki dan juga Ustadz Syam. Kalau memang mau curhat begini Bu, boleh. Nanti kita siapin karena setelah ini kita akan masuk ke curhatan suami istri. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Sesuatu yang wajib harus disampaikan, diingatkan. Karena setiap atas kesalahan istri suami yang tanggung jawab.